Halo, kembali lagi dalam mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Digital. Untuk part yang kedua ini, kita akan membahas tentang bagaimana sih sebenarnya dampaknya ekonomi dan bisnis digital maupun inovasi di era digital itu terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi kita nggak langsung berbicara itu, kita lihat dulu bagaimana sih perjalanannya kok bisa itu berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi. Di gambar ini kalian bisa melihat tentang perkembangan teknologi ya. Kita bicara tentang perkembangan teknologi digital dulu. Bahwa zaman dulu kita memang sudah ada komputer ya. Walaupun kita masih SD udah ada, tapi kan perkembangannya masih istilahnya belum secepat saat ini, masih tabung besar seperti itu. Kemudian mungkin masih Pentium berapa. Cuma yang sekarang ini kan sudah lebih bagus lagi, layar juga sudah LCD, kemudian laptop mau dibawa kemanapun itu juga gampang. Kemudian dengan adanya internet, kemudian smartphone, muncullah situs jejaring sosial yang dimana sekarang ini ternyata juga bisa dimanfaatkan sebagai media dalam pemasaran. Secara nggak langsung berarti juga ada pengaruhnya dalam ekonomi dan bisnis digital. Oke, kita lihat kira-kira menurut teman-teman era digital itu apa sih? Mungkin dari beberapa teman-teman ada yang sudah baca ataupun memang menggandrungi tentang teknologi gitu. Baik, kalau dari sumbernya, salah satu sumber ya, ini tapi juga bukan pengertian yang baku, nanti bisa teman-teman cari pengertian yang lain juga bahwa di mana era digital itu adalah suatu kondisi kehidupan atau zaman ketika semua kegiatan yang mendukung kehidupan itu sudah dipermudah dengan adanya teknologi, gitu. Bisa juga dikatakan bahwa era digital ini ada untuk menggantikan beberapa teknologi masa lalu agar jadi lebih praktis dan modern. Contohnya nih, misalnya zaman dulu itu kalau jahit itu cuma pakai jarum. Dengan adanya teknologi yang semakin berkembang, kemudian ada mesin jahit yang menggunakan kaki, istilahnya kayak dipancal ataupun pakai kaki itu ya. Lama-kelamaan ternyata sudah ada mesin. Jadi ketika kita mau menjahit tinggal tekan aja di bawah, langsung kita bisa menjahit dengan rapi. Itu salah satu contohnya. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata era digital di mana ada kemudahan, keefisienan, semuanya itu berpengaruh ke ekonomi digital. Why? Gitu. Kenapa? Karena dengan adanya teknologi itu semua aktivitas manusia itu dipermudah. Seperti yang di part selanjutnya kita sudah bahas dari segi jual beli gampang, transportasi gampang, bahkan sampai investasi. Ternyata semuanya dipermudah, gitu. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian apa sebenarnya pengaruhnya ke pertumbuhan ekonomi? Oke, kita lihat. Jadi, dengan adanya digital ekonomi, ketika kita bicara dengan kemudahan, efisien, efektif, dan lain-lain, semua itu otomatis akan menumbuhkan kreasi dan kreativitas dari orang-orang. Contohnya seperti ini. Dulu mahasiswa waktu zaman ibu kita atau zaman saya mungkin ada yang berdagang tapi hanya lewat mulut ke mulut ataupun istilahnya bawa gorengan di kelas kemudian dijual gitu. Tapi dengan adanya sekarang, lihat tuh PKM-PKM yang ada, kemudian teman-teman kalian di offering kalian sendiri mungkin ada yang berjualan lewat sosial media ataupun marketplace. Sehingga ada pemasukan, ada perubahan. Kita juga bisa menciptakan kreasi apapun, mau makanan, mau jasa, gitu. Sekarang mau nyuci sepatu aja ada, kita tinggal panggil, gitu. Sudah di depan kita sepatu kita diambil, kayak gitu. Nah, kemudian kreasi dan kreativitas itu
harapannya memunculkan produktivitas yang tinggi. Produktivitas yang tinggi itu bagaimana sih, Bu? Yaitu kegiatan di mana kita menciptakan produk, baik barang, jasa, apapun yang nantinya akan menciptakan nilai tambah gitu, ataupun keuntungan. Ketika orang-orang sudah berbuat yang banyak gitu ya untuk menciptakan suatu barang dan jasa, dijual, otomatis pendapatan dari orang tersebut pun juga akan meningkat. Pendapatan yang meningkat otomatis akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan nasional. Peningkatan pendapatan nasional masuk APBN, APBD, otomatis nanti bisa membangun infrastruktur ataupun apapun yang dibutuhkan oleh suatu negara. Bu Asa nggak hanya bicara Indonesia. Ketika ini semuanya sudah mudah, otomatis pertumbuhan ekonomi pun juga akan meningkat. Dan ingat, begitu pula sebaliknya, ketika produktivitasnya tambah rendah, otomatis pertumbuhan ekonominya pun juga akan menurun ataupun lebih buruk daripada sebelumnya, kayak gitu. Untuk materi yang lebih detail, teman-teman nanti bisa baca di link-link yang nantinya akan Bu Asa bagi. Oke? Baik, cukup sekian untuk materinya, nggak usah terlalu banyak, biar kalian juga mau membaca dan belajar sendiri, karena kita adalah kampus merdeka di mana kita merdeka belajar. See you di materi selanjutnya.